Manusia memiliki kombinasi unik dari berbagai dimensi, sehingga tidak ada dua individu yang sepenuhnya sama. Masalah yang dihadapi manusia seringkali bersifat multidimensi, melibatkan berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan bahagia. Manusia perlu mengembangkan semua dimensi dalam dirinya. Manusia sebagai makhluk individu, yaitu setiap manusia memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi fisik, pikiran, maupun perasaan. Kita memiliki identitas, tujuan hidup, dan cara pandang yang berbeda-beda. Lalu, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang bergantung pada orang lain. Kita hidup dalam masyarakat dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Keanekaragaman budaya adalah sebuah kenyataan yang tak terbantahkan dalam kehidupan manusia. Perbedaan suku, bahasa, agama, adat istiadat, dan nilai-nilai hidup telah membentuk mozaik budaya yang kaya dan unik di berbagai belahan dunia. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan alami untuk hidup berkelompok. Masyarakat adalah hasil dari interaksi manusia dalam kelompok-kelompok sosial ini. Di dalam masyarakat, manusia menciptakan dan mengembangkan kebudayaan. Manusia, nilai moral, dan hukum adalah tiga hal yang paling berkaitan erat. Nilai moral memberikan landasan bagi pembentukan hukum, sementara hukum berfungsi untuk memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat. Sains dan teknologi. Sains memberikan dasar pengetahuan untuk mengembangkan teknologi, sementara teknologi memungkinkan kita melakukan penelitian ilmiah yang lebih canggih. Lalu, teknologi dan masyarakat. Teknologi mengubah cara kita hidup dan berinteraksi, serta membentuk nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Alam dan manusia. Manusia bergantung pada alam, tetapi juga mempengaruhi alam. Penggunaan teknologi yang tidak bijaksana dapat merusak lingkungan. Lalu ada kebudayaan dan alam. Kebudayaan membentuk cara manusia memandang dan berinteraksi dengan alam. Manusia selalu berinteraksi dengan alam dan lingkungan, serta menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, manusia harus mengelola hubungan ini dengan bijak agar tidak merusak alam dan ekosistem. Kebudayaan memainkan peran penting dalam hal ini karena kebudayaan mempengaruhi cara manusia memperlakukan alam, baik dalam hal eksploitasi maupun pelestariannya. Dalam konteks ini, manusia perlu berinovasi dengan teknologi yang ramah lingkungan dan mengembangkan budaya yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian alam. Hakikat lingkungan bagi manusia yaitu sumber daya. Lingkungan menyediakan berbagai sumber daya yang vital bagi kelangsungan hidup manusia, seperti air bersih, udara segar, tanah subur, dan energi. Sistem yang saling terhubung. Semua komponen dalam lingkungan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Perubahan pada satu komponen dapat memicu perubahan pada komponen lainnya. Lalu, makna lingkungan bagi manusia. Pentingnya keseimbangan. Lingkungan yang seimbang adalah kunci bagi keberlangsungan hidup manusia. Jika keseimbangan terganggu, maka akan muncul berbagai masalah seperti bencana alam, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem. Lalu ada tanggung jawab moral. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Ini berarti kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif aktivitas kita terhadap lingkungan. Interkoneksi global membawa dampak negatif dan positif. Globalisasi telah mempercepat pertukaran informasi, teknologi, dan budaya. Namun, di sisi lain juga menimbulkan masalah seperti ketidaksetaraan, eksploitasi sumber daya, dan ancaman terhadap keberagaman budaya. Perubahan iklim sebagai ancaman utama, yaitu pemanasan global dan perubahan iklim menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberlangsungan keberadaban manusia. Dampaknya meliputi kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Perbedaan yang sangat mencolok antara negara maju dan negara berkembang serta kesenjangan sosial di dalam suatu negara menjadi sumber ketidakstabilan dan konflik.
Nilai moral bersifat dinamis. Nilai moral tidak statis, melainkan terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan zaman, teknologi, dan interaksi antar budaya. Hukum sebagai refleksi nilai moral. Hukum seringkali menjadi cerminan dari nilai-nilai moral yang dianut oleh suatu masyarakat. Namun, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah nilai-nilai moral. Kebudayaan membentuk kepribadian, nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam suatu budaya secara signifikan membentuk kepribadian individu sejak dini. Budaya mengajarkan kita tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk. Sebagai makhluk sosial yang kompleks, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai pertentangan dalam diri. Beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik dari pemahaman ini yaitu: 1. Kebebasan dan tanggung jawab, yaitu manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan yang diambil juga membawa konsekuensi dan tanggung jawab. Yang kedua, ada ketergantungan dan kemandirian, yaitu kita membutuhkan orang lain untuk merasa terhubung dan dicintai, namun juga menginginkan otonomi dan ruang pribadi. Yang ketiga, ada egoisme. Manusia memiliki dorongan untuk membantu orang lain, namun juga memiliki kepentingan diri sendiri. Yang keempat, ada rasionalitas dan emosionalitas. Kita berusaha untuk berpikir logis dan rasional, namun seringkali dipengaruhi oleh emosi dan perasaan. Lalu ada paradoks dalam diri manusia muncul karena 1. Kompleksitas alam manusia, yaitu manusia adalah makhluk yang multidimensi dengan berbagai aspek psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berinteraksi. Yang kedua ada perkembangan evolusi. Evolusi telah membentuk kita dengan insting-insting yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang kita anut. Yang ketiga ada pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang berbeda-beda membentuk persepsi dan nilai-nilai yang unik pada setiap individu.